Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4512, Mencoba untuk pergi. Namun, kali ini, armor senjata dewa tingkat asal Ye Chu Tianji telah tertembus. Armor itu tidak dapat lagi menahan serangan Luming. Aduh, cahaya tombak yang mengerikan itu menembus tubuhnya dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Ah, Luming, istana surgawi tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Chu Tianji menjerit mengerikan. Kemudian, tubuhnya hancur oleh kekuatan penghancur cahaya tombak. Bahkan jiwanya telah musnah. Ye Chu Tianji, mati. Kali ini, dia benar-benar mati dan tidak dapat dibangkitkan. Putra langit yang paling kuat di masa lalu baru saja menerobos ke alam dewa surgawi. Dia ambisius dan ingin membalas dendam pada Luming. Pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya di tangan Luming. Hanya senjata dan baju zirah surgawi tingkat asal yang tersisa di udara. Itu melayang di sana dengan cahaya redup. Luming mengulurkan tangannya dan meraih baju zirah senjata dewa tingkat asal. Sayang sekali, Luming menggelengkan kepalanya. Senjata suci tingkat asal ini telah rusak. Jika dalam kondisi baik, itu akan sangat berguna. Luming sangat tergoda oleh kekuatan pertahanan tadi. Jika bukan karena tombak Ares, yang merupakan senjata surgawi tingkat asal terbaik, dia tidak akan mampu menghancurkan baju besi senjata surgawi tingkat asal ini. Dengan baju zirah perang yang melindungi tubuh, dapat menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Senjata tingkat asal sangat langka di alam semesta purba, apalagi senjata tingkat asal yang bersifat defensif. Setiap satu di antaranya sangat langka, dan setiap satu di antaranya merupakan harta karun yang tak tertandingi. Bahkan para ahli alam asal-usul harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan senjata dan baju zirah dewa tingkat asal-usul. Ini terlalu langka, sebagaimana dapat dilihat dari 18 senjata suci milik Istana Surgawi. Ke-18 senjata dewa tersebut semuanya adalah senjata dewa ofensif. Tidak satu pun dari senjata tersebut adalah senjata dewa defensif. Hal ini terbukti. Tetapi sekarang setelah hancur, tidak ada lagi gunanya. Aku akan menyimpannya dulu dan melihat apakah aku bisa menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Jika tidak bisa, aku hanya bisa memberikannya kepada Qiu Qiu untuk dimakan. Luming merenung. Saat mendengar kata Qiu Qiu, Luming tak kuasa menahan diri untuk melihat Qiu Qiu di pergelangan tangannya. Di Istana Surgawi Roh Kehidupan, Qiu Qiu telah melahap senjata dewa tingkat asal yang rusak dan tingkat kultivasinya telah mencapai alam kaisar dewa tingkat ke-9 dalam sekali jalan. Setelah itu, mereka tinggal dalam susunan dewa penciptaan selama 300 tahun. Selama kurun waktu ini, Luming telah memberikan senjata dewa tingkat asal dan tingkat utama lainnya yang rusak kepada Qiu Qiu untuk dimakan. Selama kurun waktu itu, Qiu Qiu terus-menerus mencerna senjata-senjata dewa tingkat asal dan senjata-senjata dewa tingkat master yang rusak itu. Luming mengira bahwa dengan fisik Qiu Qiu, ia akan segera dapat menembus ke tingkat master surgawi. Namun pada kenyataannya, Qiu Qiu belum mengalami kemajuan dan masih berada di alam kaisar surgawi tingkat ke-9. Hal ini membuat Luming agak bingung. Mungkinkah Qiu Qiu juga mengalami hambatan? Atau apakah dia tidak makan cukup banyak senjata dewa tingkat asal yang rusak? Qiu Qiu tertidur lelap selama periode waktu ini dan fokus pada pemurnian. Luming tidak menanyakannya. Luming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Yuwei terbang dan bertanya. Yuwei, kamu masuk ke ruangku dulu. Aku akan menggunakan teknik imitasi hebat untuk mengujinya. Kata Luming. Ya, kamu harus berhati-hati. Ling Yuwei mengangguk dan memasuki cincin kekacauan. Adapun Luming, dia telah berubah menjadi manusia muda surgawi. Dia adalah salah satu kultivator yang datang sebelumnya. Kemudian, dia berjalan menuju pintu keluar lantai pertama. Pada saat ini, bagian luar tanah leluhur para elf sedang gempar. Beberapa aura mengerikan bergema di udara, dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Luming berada di tanah leluhur para elf. Sialan, Ye Chu Tianji dalam bahaya. Raja Ye Chu meraung. Suku manusia surgawi terbagi menjadi banyak golongan, dan sebagian besarnya terbagi berdasarkan nama keluarga mereka. Ye Chu Tianji adalah orang terkuat yang difavoritkan surga di Sekte Ye Chu. Masa depannya tidak terbatas, dan dia telah menerima dukungan penuh dari Sekte Ye Chu. Tidak seorang pun tahu berapa banyak sumber daya yang telah mereka habiskan untuknya. Namun,
menurut pesan Ye Chu Tianji, dia tampaknya dalam bahaya. Ye Chu Tianji telah menerobos ke alam Dewa Surgawi. Yeling Feidu mengerutkan kening. Lu Ming terlalu mengerikan. Kita tidak bisa mengukurnya dengan akal sehat. Mungkin dia juga telah menembus alam Dewa Surgawi. Itu tidak dapat dipercaya, tetapi haruskah kita bersiap untuk itu? Kata Raja Ye Chu, niat membunuh di matanya makin lama makin kuat. Bagaimana Lu Ming bisa masuk? Mungkinkah dia sudah ada di dalam, bersama Putri Peri? Atau mungkin, dia menyelinap masuk bersama Ye Chu Tianji dan yang lainnya? Kata Yeling Feidu. Sulit untuk dikatakan, tetapi semuanya mungkin. Kata Raja Ye Chu. Jika dia benar-benar masuk bersama Ye Chu Tianji dan yang lainnya, maka teknik penyamaran orang ini benar-benar hebat. Dia bahkan bisa menipu kita. Mungkin dia akan keluar nanti dan berpura-pura menjadi salah satu dari kita. Kata Yeling Feidu. Saudara Feidu, kita punya pemikiran yang sama. Raja Ye Chu mengangguk, lalu tiba-tiba meninggikan suaranya, bergema di telinga semua orang, dengar baik-baik, siapapun yang keluar dari tanah leluhur, tidak peduli siapapun mereka, jangan biarkan mereka pergi. Tangkap mereka semua dan serahkan mereka kepada kami untuk diinterogasi. Ya, yang lainnya menjawab dengan keras. Lu Ming melewati tingkat ke-9, tingkat ke-8. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk lantai pertama. Menatap pintu masuk, Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa perjalanan ini tidak akan semudah itu. Karena mereka telah menerima berita itu dari Ye Chu Tianji, orang-orang di Istana Surgawi pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mungkin setiap orang yang keluar harus diperiksa secara menyeluruh. Meskipun teknik imitasi Lu Ming dapat menipu Raja Surga, itu karena pihak lain tidak memeriksa secara detail. Jika pihak lain menangkapnya dan melakukan pemeriksaan terperinci, mereka pasti dapat menemukan sesuatu. Belum lagi yang lainnya, cukup beberapa patah kata saja darinya dan dia akan bisa melihat kekurangannya. Dia hanya meniru penampilan dan aura orang lain. Dia tidak tahu apa ingatan orang lain. Tetapi, apapun yang terjadi, ia harus mencobanya. Lu Ming melangkah maju dan memasuki pintu keluar. Pada saat berikutnya, dia muncul di aula luar. Namun, Lu Ming berdiri di tepi pintu masuk dan tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Lalu, jantungnya berdebar kencang. Ada banyak ahli dari Istana Surgawi di aula, mengelilingi pintu keluar. Pada saat ini, tatapan orang-orang ini semua tertuju pada Lu Ming. Mata mereka penuh dengan kecurigaan. Ye Ling Xuan, itu kamu. Kenapa kamu keluar sendirian? Di mana yang lain? Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi bertanya. Baru saat itulah Lu Ming tahu bahwa pemuda dari suku manusia surgawi yang ditirunya bernama Ye Ling Xuan. Begini, tiba-tiba aku merasa bahwa wilayahku mungkin akan mengalami terobosan, jadi Kaisar memintaku untuk keluar dan kembali ke Istana Surgawi untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kata Lu Ming. Alasan ini sebenarnya sangat tepat. Beberapa orang mungkin merasakan peluang untuk menerobos pada menit terakhir dan kembali mencari tempat untuk menerobos dengan aman. Itu sangat normal. Jika saja Ye Chu Tianji tidak mengirimkan berita itu, kemungkinan besar dia akan berhasil menyelinap pergi dan meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, orang-orang ini sekarang hanya setengah percaya dan setengah ragu. Mereka memindai tubuh Lu Ming dengan indera spiritual mereka dan memastikan bahwa aura sumber kehidupannya memang berasal dari Ye Ling Xuan. Namun, Dewa Surgawi telah memerintahkan mereka untuk menangkap siapapun yang keluar. Bab 4513, Menantang Raja Surga. Baiklah, Ye Ling Xuan, keluarlah dulu. Menerobos lebih penting. Kembalilah ke Istana Surga dan menerobos. Pria parubaya kekar dari suku manusia surgawi itu berkata. Lu Ming jelas menangkap secercah urgensi di matanya. Aku sudah memikirkannya dengan saksama dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Terlalu jauh untuk kembali ke Istana Surgawi dari sini, dan aku khawatir aku tidak akan berhasil tepat waktu. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa memberiku beberapa pil, dan aku akan menerobos di tanah leluhur para elf. Bagaimana menurutmu? Dengan itu, Lu Ming bergerak perlahan, seolah-olah dia akan memasuki tanah leluhur para elf lagi. Orang-orang di sekitar mereka sedikit cemas. Ye Ling Xuan, keluarlah dulu. Jika kamu punya syarat, sebutkan saja. Pria parubaya kekar dari suku manusia surgawi itu perlahan mendekati Lu Ming.
Sepertinya orang-orang ini lebih memilih membunuh 100 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Lu Ming menghela napas dalam hatinya. Tidak mungkin berpura-pura menjadi anggota suku manusia surgawi dan melarikan diri. Turunkan dia. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar aula. Kemudian, kekuatan yang sangat dahsyat mengalir masuk dan menyerbu ke arah Lu Ming, mencoba untuk menekannya. Ini adalah serangan Raja Surga. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan kekuatan dan bergegas ke pusaran itu. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di tingkat pertama tanah leluhur para elf. Begitu Lu Ming memasuki pusaran itu, Raja Ye Chu mengikutinya, wajahnya sangat gelap. Anak itu adalah Lu Ming. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Raja Ye Chu mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan juga bergegas masuk ke pusaran air. Saat berikutnya, dia juga muncul di tingkat pertama tanah leluhur para elf. Lu Ming terkejut melihat Raja Ye Chu dan segera mundur. Lu Ming, di mana Ye Chu Tianji? Apa yang kau lakukan padanya? Raja Ye Chu berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan menekan Lu Ming. Sebelum telapak tangan itu mencapainya, kekuatan mengerikan itu sudah menekan Lu Ming. Wah, tanah di bawah kaki Lu Ming meledak. Puluhan tulang di tubuhnya retak dan meledak. Dia ingin mundur dan menghindar, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia benar-benar tertekan oleh kekuatan ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kita dalam masalah. Ekspresi wajah Lu Ming jelek. Namun, pada saat ini, cahaya hijau tiba-tiba muncul di kehampaan. Cahaya ini muncul dari udara tipis dan mengalir ke tangan Raja Ye Chu seperti gelombang. Raungan Raja Ye Chu bergetar hebat. Kemudian, retakan mulai muncul di atasnya seperti sepotong porselen. Dengan ledakan terakhir, ia meledak. Kemudian, cahaya hijau melesat menuju Raja Ye Chu. Merusak. Raja Ye Chu berteriak keras, dan sebuah pedang tempur muncul di tangannya. Ini adalah senjata dewa tingkat utama. Dengan teriakan keras, kekuatan tertinggi dari surga meledak, dan dia menebas dengan sekuat tenaga, mencoba membelah cahaya hijau giok itu. Namun, setelah pedang tempur itu menebas cahaya hijau, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu sama sekali tidak berpengaruh pada cahaya hijau. Cahaya hijau itu mengenai tubuh Raja Ye Chu. Tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Orang tua dari ras elf. Raja Ye Chu meraung. Ini adalah batasan yang ditetapkan oleh nenek moyang para elf. Jika usia seseorang melampaui batas, mereka akan ditekan oleh pembatasan. Jelaslah, larangan ini begitu kuatnya sehingga bahkan seorang penguasa surgawi pun tidak dapat menolaknya. Lu Ming, menyerahlah dengan patuh dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Raja Ye Chu berteriak, tatapannya dingin. Dulu, Ye Chu Tianji juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Namun sekarang, aku sudah membunuhnya. Lu Ming berkata dengan tenang. Senjata dan baju zirah surgawi tingkat asal milik Ye Chu Tianji muncul di tangannya. Terlebih lagi, dia juga telah berubah menjadi penampilan aslinya. Karena dia sudah dapat ditebak, tidak perlu menyembunyikannya. Kau mencari kematian. Raja Ye Chu berteriak dengan marah. Matanya hampir menyemburkan api saat dia melihat senjata dan baju zirah dewa tingkat asal di tangan Lu Ming. Niat membunuhnya begitu kuat hingga hampir terwujud. Kenyataan bahwa senjata dan baju zirah dewa tingkat asal ada di tangan Lu Ming, berarti Ye Chu Tianji benar-benar telah mati. Tianzi yang paling kuat, seorang jenius yang tak tertandingi dengan kekuatan tempur 12 bintang, dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Ini merupakan kehilangan besar bagi suku manusia surgawi. Bagi golongan Ye Chu, ini merupakan kerugian yang tak terhitung. Jantungnya berdarah. Oh, kau ingin membunuhku? Ayo, aku di sini. Datang dan bunuh aku. Lu Ming merentangkan kedua tangannya, tampak seolah-olah sedang menunggu Raja Ye Chu untuk membunuhnya. Hal ini membuat Raja Ye Chu sangat marah hingga ia menggertakkan giginya. Dia meraung marah dan ingin membunuh Lu Ming. Namun, dia terkena cahaya hijau dan tidak bisa menahan muntah darah saat dia mundur. Dan sekarang, cahaya hijau di dunia menjadi semakin kuat. Cahaya itu berkumpul dan terus menyerang Raja Ye Chu. Puff, puff. Raja Ye Chu memuntahkan beberapa teguk darah lagi. Wajahnya pucat, dan luka-lukanya sudah cukup serius. Jika terus berlanjut, dia akan terbunuh oleh kekuatan pembatasan di sini. Lu Ming, kau tidak bisa pergi.
Yang mulia dari istana surgawiku akan segera turun dan menghancurkan batasan di sini. Saat itu terjadi, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Aku janji. Raja Yecu meraung, lalu segera mundur dari pintu keluar tanah leluhur peri. Ekspresi wajah Lu Ming berubah serius. Situasinya memang tidak baik. Jalan keluar telah diblokir, dan tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa tinggal di tanah leluhur para elf. Begitu para yang mulia istana surgawi turun dan mematahkan batasan tanah leluhur para elf, dia tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Mari kita coba mengirim pesan ke kereta terbang senior. Lu Ming mengeluarkan jimat transmisi suara giok yang unik untuk pasukan penghancur langit. Namun, jimat itu tidak berguna. Pesan itu tidak dapat dikirim. Pesan itu diblokir oleh pembatasan di sini. Kita benar-benar sudah tamat. Pembatasan ini, Lu Ming memiliki hubungan cinta-benci dengan batasan-batasan di tanah leluhur para peri. Jika bukan karena larangan ini, orang-orang istana surgawi pasti sudah membunuh untuk masuk. Namun, larangan ini mencegahnya mengirim pesan. Tanpa bantuan, cepat atau lambat dia akan mati. Lu Ming mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Kemudian dia pergi ke lantai 2 untuk mencoba lagi, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Pembatasan tingkat kedua bahkan lebih kuat, jadi berita tidak bisa tersebar. Temukan Yue dan mintalah informasi. Kesadaran spiritual Lu Ming menjelajahi cincin kekacauan dan menghubungi Ling Yue. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan Ling Yue muncul di depannya. Lu Ming, harta karun macam apa itu? Sungguh menakjubkan. Ling Yue berseru kaget saat dia melihat Lu Ming. Kini para elf di dalam cincin kekacauan semuanya terkejut. Tanah di dalam cincin kekacauan terlalu besar dan lingkungan kultivasinya terlalu bagus. Hal itu membuat Ling Yue merasa bahwa dia berada di kota abadi tertinggi. Dia baru saja menjelajahinya dengan santai dan merasa terkejut. Ini disebut cincin kekacauan, dan ini adalah harta paling berharga di istana surgawi. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan mengatakannya secara langsung. Dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari Ling Yue. Sebenarnya, tidak perlu menyembunyikannya, karena banyak anggota suku manusia surgawi masih hidup di istana surgawi. Para petinggi istana surgawi mungkin tahu bahwa dia telah memperoleh cincin kekacauan. Itu sebenarnya adalah harta karun istana surgawi. Ling Yue juga sangat terkejut, dan berkata, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada roh kehidupanku, istana surgawi? Potongan batu purba roh kehidupanku telah terbang dengan sendirinya. Lu Ming dan Ling Yue bertukar cerita tentang roh kehidupan istana surgawi. Pecahan batu primordial roh kehidupan Ling Yue memang telah terbang sendiri. Namun, saat itulah suku elf dalam kesulitan. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan pecahan batu primordial roh kehidupan. Bab 4514, para yang mulia surgawi telah tiba. Lu Ming juga menjelaskan secara singkat masalah roh kehidupan istana surgawi dan bertanya, Yue, apakah ada jalan keluar lain ke tanah leluhur para elf? Tidak. Kenapa? Kita tidak bisa keluar lewat pintu keluar sebelumnya. Kata Ling Yue. Kita tidak bisa keluar, beritanya sudah tersebar. Lu Ming menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Ekspresi Ling Yue berubah serius lagi. Setelah beberapa lama, dia menarik tangan besar Lu Ming dan berkata, Lu Ming, aku telah melibatkanmu. Gadis bodoh, apa yang kau katakan? Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku akan mengirim kalian semua keluar dengan selamat. Juga, ambillah benih pohon suci ini. Jika kau bisa lolos, kau bisa menanamnya. Lu Ming mengeluarkan benih pohon suci yang telah ditinggalkannya dan meletakkannya di tangan Ling Yue. Lu Ming, mata Ling Yue memerah. Kamu tidak boleh mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku ingin kamu menggunakan seluruh hidupmu untuk menebus kesalahanku. Hahaha, jangan khawatir. Aku, Lu Ming, telah hidup selama bertahun-tahun. Apa yang belum kulihat, tidak akan semudah itu bagi istana surgawi untuk membunuhku. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Karena tidak ada jalan lain, ia hanya bisa mengambil risiko. Lu Ming masih memiliki kartu truf, yaitu peti mati tembaga ungu. Pada saat ini, Lu Ming harus mengendarainya meskipun dia tidak mau. Karena para dewa belum datang, Lu Ming berencana menggunakan peti mati perunggu ungu untuk bertarung. Kalau tidak, saat para dewa tiba, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menggunakan peti mati perunggu ungu.
Lu Ming menyuruh Ling Yue bergegas ke dalam cincin kekacauan. Dia kemudian memanggil peti mati perunggu ungu dan melangkah menuju pintu masuk. Tidak lama kemudian, Lu Ming melewati pintu masuk dan tiba di aula. Tentu saja, Lu Ming mencondongkan tubuhnya ke pusaran itu dan bersiap melarikan diri jika situasinya menjadi kacau. Itu Lu Ming. Lu Ming ditemukan saat dia muncul. Orang-orang dari Istana Surgawi menatap Lu Ming dengan kaget. Mereka tidak menyangka Lu Ming berani keluar. Dewa Surgawi tidak ada di sini. Lu Ming mengamati tempat itu dengan indera spiritualnya dan mengetahui bahwa penguasa surga tidak ada di sini. Lu Ming sudah ketahuan. Orang-orang di Istana Surgawi tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming berani keluar dari dalam. Oleh karena itu, penguasa surga tidak menjaga aula tetapi di luar. Turunkan dia. Orang-orang dari Istana Surgawi bereaksi. Mereka meraung dan menerkam Lu Ming. Segala macam serangan menyerbu ke arah Lu Ming. Mati saja kalian. Lu Ming mencibir. Dia memegang peti mati perunggu ungu itu dengan kedua tangannya dan mendorong sekuat tenaga, mencoba mendorong tutup peti mati itu hingga terbuka. Namun, benda itu tidak bergerak sama sekali. Tutup peti mati tembaga ungu itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming sedikit cemas. Dia mendorongnya lagi dengan keras, tetapi tetap tidak bergerak. Pada saat ini, serangan dari para ahli Istana Surgawi akan segera tiba. Tidak ada kekurangan ahli yang menakutkan di antara mereka. Pada saat kritis, Lu Ming hanya bisa memegang peti mati perunggu ungu secara horizontal di depannya dan mundur ke belakang. Klang-klang-klang. Banyak serangan membombardir peti mati perunggu ungu itu, menyebabkan getaran hebat. Kekuatan dahsyat itu membuat Lu Ming mundur lebih cepat. Ia bergegas masuk ke pusaran itu dan menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di tingkat pertama tanah leluhur para elf. Kekuatan dahsyat terus mendorongnya mundur, dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajah Lu Ming sedikit pucat. Meskipun dia telah menggunakan peti mati tembaga ungu untuk menangkis serangan itu, dia masih terluka oleh serangan balik itu. Namun, ekspresi Lu Ming sangat buruk. Dia lebih peduli pada peti mati perunggu ungu itu. Mengapa dia tidak bisa membuka peti mati tembaga ungu tadi? Ayo coba lagi. Lu Ming terus mendorong tutup peti mati perunggu ungu itu. Namun, peti itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak peduli metode apa yang digunakan Lu Ming, dia tidak dapat membukanya. Nes, kau telah mengacaukan momen kritis ini. Lu Ming benar-benar ingin mengutuk. Apa yang terjadi dengan peti mati tembaga ungu? Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa membukanya? Dulu mudah saja. Ketika Lu Ming pertama kali memperoleh peti mati tembaga ungu, tingkat kultivasinya sangat rendah, tetapi ia dapat membukanya. Sekarang setelah tingkat kultivasinya mencapai alam master surgawi, ia tidak dapat membukanya. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan masa lalunya? Terakhir kali peti mati tembaga ungu dibuka, dirinya yang dulu tersedot ke dalam peti mati tembaga ungu. Lu Ming tidak pernah menggunakan peti mati tembaga ungu itu lagi sejak saat itu. Sekarang setelah dia mengeluarkannya dan menggunakannya, dia sebenarnya tidak bisa membukanya. Dia tidak bisa menggunakan peti mati tembaga ungu, dan kartu truf terkuatnya sudah tidak ada. Bagaimana dia bisa keluar? Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke tingkat pertama dan duduk bersila. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya selangkah demi selangkah. Lu Ming tetap berada di tingkat pertama dan mengamati pergerakan di luar setiap saat. Namun, pintu masuk ke lantai 2 berada tepat di belakang Lu Ming. Ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka dapat segera bergegas ke lantai 2. Lu Ming tidak perlu menunggu lama. 2 hari kemudian. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat. Seluruh daratan, seluruh langit dan bumi, bergetar hebat. Kemudian, tanah dan kehampaan dipenuhi dengan cahaya zamrud, yang melesat ke satu arah. Seorang ahli telah bergegas masuk. Mungkinkah itu seorang yang terhormat dari surga? Lu Ming terkejut. Dugaan Lu Ming benar. Pada saat ini, Istana Surgawi memang telah mengirim seorang penguasa surgawi. Ini adalah seorang lelaki tua bernama Ming Hua, seorang pemuja surgawi. Ketika dia tiba, dia langsung menyerbu ke tanah leluhur para elf, yang secara alami memicu serangan pembatasan. Cahaya hijau tak terbatas melesat ke arah suku manusia surgawi yang dimuliakan surgawi dari tingkat pertama. Namun, Yang Mulia Surgawi Ming Hua melambaikan telapak tangannya dan membelah sinar cahaya tersebut.
Matanya seakan menembus kehampaan dan tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Suara Ming Hua yang sangat terhormat menyebar ke seluruh lantai pertama. Dia melangkah maju dan dengan cepat menutup jarak antara dirinya dan Lu Ming. Dia benar-benar sosok yang terhormat di surga. Mundur. Lu Ming terkejut. Dalam sekejap, dia bergegas ke pintu masuk lantai 2 dan kemudian terbang menuju pintu masuk lantai 3 dengan kecepatan tinggi. Tidak lama setelah Lu Ming memasuki lantai kedua, Ming Hua, seorang pendeta surgawi, juga tiba di pintu masuk sebelumnya. Ia melangkah maju dan memasuki lantai kedua. Begitu dia mencapai tingkat kedua itu memancarkan cahaya hijau tak berujung yang melesat menuju pemuja surgawi Ming Hua. 10.000 sinar cahaya berkumpul bersama dan memancar keluar bagai lautan luas. Telapak tangan Ming Hua, sang pendeta surgawi, masih seperti pisau. Saat dia menamparkan, cahaya pedang besar meledak dari telapak tangannya dan menebas cahaya hijau itu. Ledakan, 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 langit dan bumi berguncang ketika lampu hijau terus-menerus padam. Akan tetapi, ada lebih banyak lagi sinar cahaya yang melesat ke arah pemuja surgawi Ming Hua. Kekuatan pembatasan tingkat kedua jelas jauh lebih kuat daripada tingkat pertama. Namun, hal itu tetap tidak dapat menghentikan Ming Hua, sang pendeta surgawi. Telapak tangannya terus menyerang, menembus cahaya dan mengejar Lu Ming. Lu Ming sudah sangat mengenal tanah leluhur para elf. Dia segera tiba di pintu masuk tingkat ketiga dan memasukinya. Dia kemudian bergegas ke tingkat keempat tanpa henti. Tingkat kedua tidak menjebak Ming Hua, sang pemuja surga, dalam waktu yang lama. Ia dengan cepat tiba di tingkat ketiga. Bab 4515, Pembatasan Kondensasi Roh. Kekuatan terlarang tingkat ketiga bahkan lebih mengerikan. Ketika Dewa Ming Hua melangkah ke tingkat ketiga, langit dipenuhi cahaya hijau yang melesat ke arah Dewa Ming Hua, ingin menenggelamkannya. Para elf tua itu harus merendahkan diri di hadapanku saat mereka masih hidup, dan sekarang mereka mencoba menghentikanku setelah mereka mati. Sungguh menggelikan, kata Ming Hua, seorang pendeta surgawi, dengan acuh tak acuh. Ribuan petir meletus dari tubuhnya. Inilah kekuatan hukuman surgawi. Kekuatan hukuman surgawi tingkat pemuja surgawi terlalu mengerikan. Tiba-tiba, petir putih murni yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tidak diketahui apakah jumlahnya ratusan ribu atau jutaan. Mereka memenuhi seluruh langit dan bertabrakan dengan cahaya hijau. Ledakan, 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 langit dan bumi bergetar, ruang angkasa terkoyak, dan bumi terus-menerus meledak. Di tanah, lubang-lubang besar dan dalam muncul, begitu pula retakan yang memanjang hingga ratusan ribu mil. Seluruh tingkat ketiga tampaknya terkoyak. Bukan hanya itu saja, ia juga memengaruhi dunia tingkat pertama dan kedua. Tingkat pertama dan kedua dunia terus berguncang. Retakan muncul di tanah, dan seluruh dunia menjadi sangat tidak stabil. Saat tingkat ketiga mendekati pintu masuk ke tingkat keempat, ekspresi Lu Ming sangat serius. Seorang pemuja surgawi terlalu kuat. Pembatasan tanah leluhur para elf kemungkinan besar tidak akan mampu menghentikan mereka. Bagaimanapun, ini adalah ahli alam asal yang masih hidup. Orang-orang yang telah menetapkan batasan di tanah leluhur hanyalah beberapa ahli alam asal yang telah jatuh. Ada perbedaan kekuatan yang tajam. Tanah leluhur para elf tentu saja tidak dapat menghentikan seorang pemuja surgawi yang masih hidup. Tanah leluhur para elf akan meledak. Ekspresi Lu Ming serius. Dia berlari menuju pintu masuk lantai 4 tanpa ragu-ragu. Setelah tiba di lantai 4, Lu Ming berlari menuju pintu masuk lantai 5 tanpa ragu-ragu. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat pula batasannya. Lu Ming berharap batasan di belakang dapat menghalangi pihak lain. Sekalipun mereka tidak bisa, setidaknya mereka bisa membeli waktu. Makin lama ditunda, makin besar kemungkinan terjadinya perubahan. Tidak lama setelah Lu Ming mencapai tingkat keempat, Yang Mulia Surgawi Ming Hua juga mencapai tingkat ke-10. Kekuatan pembatasan lapisan keempat jelas lebih kuat daripada lapisan ketiga. Cahaya hijau di sini hampir mengembun menjadi bentuk fisik dan berubah menjadi rune yang melilit Ming Hua, seorang pemuja surgawi. Penggal dia! Pemuja surgawi Ming Hua berteriak. Kekuatan hukuman surga muncul di tangan kanannya dan kekuatan pembalasan surga muncul di tangan kirinya. Dua kekuatan tertinggi surga menyatu menjadi pedang pertempuran. Dengan lambaian pedang tempurnya, cahaya pedang yang tak berujung meledak ke segala arah.
Kekuatan yang membatasi tanah leluhur para elf ditembus secara paksa. Bekas-bekas pedang yang mengerikan muncul di tanah, hampir membelah seluruh lantai keempat. Dia melangkah maju dan mendekati Lu Ming. Lu Ming juga meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan berlari dengan kecepatan penuh. Begitu saja, mereka berdua, satu mengejar dan satu melarikan diri, tiba di tingkat kelima, tingkat keenam, tingkat ketujuh. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di tingkat ke-9. Penganut surgawi Ming Hua juga telah mencapai tingkat ke-9. Kekuatan pembatasan lantai 9 hampir mencapai puncaknya. Tidak hanya itu, kekuatan pembatas dari 8 tingkat pertama juga terkumpul di tingkat ke-9 dan berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya. Rune-rune ini kemudian dipadatkan menjadi anak panah besar. Masing-masing anak panah itu panjangnya 100 mil dan ditembakkan ke arah Dewa Ming Hua. Tanah leluhur para elf memiliki total 9 lantai. Lu Ming, kemana kau akan lari sekarang? Kata Ming Hua, seorang pendeta surgawi, dengan nada acuh tak acuh. Suaranya menyebar jauh dan luas, seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Saat dia berbicara, pedang tempur muncul di tangannya. Pedang tempur ini memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Ini adalah senjata dewa tingkat asal. Sebagai seorang tetua surgawi yang terhormat dari istana surgawi, wajar baginya untuk memiliki senjata dewa tingkat asal. Asyik, pedang tempur tingkat asal bergetar dan mengeluarkan suara pedang yang keras. Pedang Ki membubung ke langit dan langsung memicu ratusan juta pedang Ki, yang bertabrakan dengan anak panah yang memenuhi langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan antara kedua belah pihak sungguh menggemparkan dan gelombang kejut yang mengerikan melanda ke segala arah. Jika mereka bertarung di alam semesta, mereka mungkin bisa menghancurkan seluruh galaksi. Kekuatan itu begitu dahsyat hingga tanah leluhur para elf pun tak kuasa menahan benturan dahsyat seperti itu. Ruang angkasa hancur, bumi terbelah, dan ledakan terus berlanjut. Tingkat pertama yang tidak dapat menahannya adalah tingkat pertama. Kekuatan pembatasan tingkat pertama adalah yang terlemah sejak awal. Sekarang setelah berkumpul menuju tingkat ke-9 untuk menekan Ming Hua, kekuatan pembatasan tingkat sebelumnya bahkan lebih lemah. Kekuatan perlindungan mereka juga sangat lemah dan tidak dapat menahan akibatnya yang mengerikan. Tanah di lantai pertama hancur total, dan kekosongan itu dipenuhi retakan yang mengerikan. Kelihatannya sangat mengerikan. Setelah itu, terjadi ledakan dahsyat. Tingkat pertama dunia meledak terus-menerus dan musnah terus-menerus. Kemudian, dunia itu diserap ke dalam kehampaan gelap yang tak berujung. Tingkat pertama tanah leluhur para elf telah dihancurkan. Kemudian, itu adalah tingkat kedua, tingkat ketiga. Satu ledakan demi ledakan. Roh-roh jahat di menara batu juga ikut terbakar menjadi abu karena kekuatan mengerikan itu. Lu Ming melihat pemandangan itu melalui celah angkasa. Dia menghirup udara dingin, hatinya terasa sangat berat. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di pintu masuk tingkat ke-10. Lu Ming tidak bergerak. Dia tidak terburu-buru untuk bergegas ke lantai ke-10. Dia ingin mengamati situasinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan peti mati tembaga ungu lagi dan mencoba membukanya, tetapi peti itu tidak bergerak sama sekali. Tebas, tebas, tebas. Dewa Ming Hua berteriak sambil terus-menerus menebas dengan pedangnya. Namun, kekuatan lapisan pembatas ini juga sangat kuat. Yang terpenting adalah kekuatan lapisan pembatas ke-10 juga diaktifkan. Kekuatan itu berkumpul dan menekan Dewa Ming Hua. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Dewa Langit Ming Hua tidak dapat maju menyerang. Hal ini membuat mata pendeta surgawi Ming Hua berkilat marah. Dia telah mengambil tindakan secara pribadi, tetapi dia tidak dapat mengalahkan Lu Ming dalam waktu singkat. Hal ini membuatnya sangat tidak senang dan dia merasa telah kehilangan muka. Dia berteriak dengan marah dan terus menyalurkan kekuatannya untuk melawan kekuatan terbatas dari tanah leluhur para elf. Pada saat ini, kekuatan pembatas tanah leluhur para elf berada pada puncaknya. Cahaya hijau tak berujung mengembun menjadi 3 sosok raksasa. Ketiga elf itu memancarkan cahaya terang. Penampakan mereka tidak terlihat jelas, tetapi orang bisa merasakan aura mereka sangat menakutkan. Mereka jelas merupakan ahli tingkat atas. Apakah ini 3 ahli timbal balik dalam sejarah ras elf? Hati Lu Ming tergerak. Ketika pembatasan itu diaktifkan hingga batas maksimal, ia sebenarnya memadatkan 3 orang ahli resiprositas. Mereka serentak menarik busur mereka dan masing-masing menembakkan anak panah ke arah Ming Hua, Bapa Surgawi.
Hanya ada 3 anak panah dan tidak besar. Namun, ekspresi Ming Hua, sang pendeta surgawi, sangat serius. 2 tanda muncul di antara alisnya. Tanda itu tampak beresonansi dengan alam semesta. Pada saat ini, kekuatannya menjadi lebih kuat. Wus, wus, wus. Dia mengayunkan 3 pedang cahaya ke arah 3 anak panah itu dengan sekuat tenaga. Setelah 3 kali ledakan berturut-turut, ketiga anak panah itu berhasil diblokir. Namun, cahaya pedang yang ditebas oleh Ming Hua, sang dewa langit, juga menghilang. Membunuh. Pemuja surgawi Ming Hua berteriak saat ia melesat ke langit dan menyerang salah satu ahli alam asal peri. Bab 4516 Pelemahan Tabu. Penghormatan surgawi Ming Hua menyerang seorang elf di alam asal dengan sekuat tenaga. Dia mengaktifkan pedang tingkat asal dan menghancurkan anak panah elf itu dengan 1 anak panah. Dia kemudian terus menebas dengan pedangnya, mencoba mematahkan anak panah itu satu persatu. Namun, ketiga ahli resiprositas elf itu bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Mereka terbentuk dari kekuatan pembatasan, sehingga mereka dapat dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, koordinasi mereka sempurna. Keduanya melepaskan 2 anak panah mengerikan yang langsung menuju ruang antara alis dan dantian Ming Hua, sang pendeta surgawi. Bagi para kultivator, area antara alis dan dantian merupakan titik vital mutlak. Kecepatannya terlalu cepat, waktunya terlalu akurat, dan kekuatannya terlalu kuat. Dewa Ming Hua tidak berani setuju dan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi. Tentu saja, dia tidak bisa menyerang satu pun dari mereka. Begitu saja, kedua kubu bertukar pukulan lebih dari 10 kali, tetapi sulit menentukan pemenangnya. Akibat dari pertempuran tersebut menyebabkan kerusakan serius pada tanah leluhur para elf. Pada saat ini, 6 tingkat pertama telah meledak dan menghilang. Tingkat ke-7 juga penuh dengan lubang. Di lantai 7, banyak menara batu retak terbuka, dan banyak roh jahat bergegas keluar. Ini adalah lantai ke-7, dan roh-roh jahat yang ditekan di sini sudah sangat kuat. Roh-roh jahat di setiap menara batu bahkan lebih kuat. Mereka meraung dan terbang ke sana kemari secara acak. Dalam sekejap mata, pemuja surgawi Ming Hua dan 3 pembangkit tenaga elf telah bertukar lebih dari selusin pukulan, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Dengarkan baik-baik. Aku akan memblokir kekuatan pembatasan di tanah leluhur para elf. Kalian semua, serang dan tekan Lu Ming. Yang mulia Dewa Ming Hua berteriak kepada para ahli istana dewa lainnya. Dia juga takut keadaan akan berubah jika dia menundanya. Selama periode ini, pasukan penghancur surga telah mengirim banyak ahli untuk bersembunyi di zona bintang utama suku elf untuk menyelamatkan beberapa dari mereka. Para ahli istana surgawi telah bertarung dengan orang-orang ini berkali-kali. Dia takut bahwa para ahli alam asal pasukan penghancur surga akan datang dan menyelamatkan Lu Ming jika dia terus menunda. Oleh karena itu, dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghalangi kekuatan pembatasan itu dan membiarkan yang lain menyerang. Menyerang. Suara mendesing. Kedua sosok itu menerkam ke arah Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah Raja Ye Chu dan Ye Ling Feidu, 2 penguasa surgawi. Mereka berdua memiliki reaksi dan kecepatan yang paling cepat. 6 tingkat pertama telah hancur, hanya menyisakan beberapa bagian. Tentu saja, semuanya baru saja hancur, jadi masih ada kekuatan penghancur di mana-mana. Kekosongan itu sangat kacau. Tentu saja, hal ini tidak menjadi masalah bagi kedua Raja Surga. Mereka bergegas dan segera tiba di tingkat ke-7. Dan EBSCP, mengaum. Gah. Begitu mereka berdua tiba di lantai 7, roh-roh jahat itu menjerit dan menyerbu ke arah mereka. Roh jahat yang remeh, basmi. Raja Ye Chu dan Ye Ling Feidu berteriak dingin saat energi surgawi tertinggi mereka meledak. Kekuatan surgawi mereka sangat besar dan dahsyat, terutama saat mereka berdua mengendalikan kekuatan hukuman surgawi. Ribuan petir berjatuhan, dan saat roh-roh jahat itu disambar petir, tubuh mereka langsung musnah, berubah menjadi abu. Hanya roh-roh jahat penjaga menara yang lebih kuat dan berhasil menangkal serangan petir. Mereka tidak langsung musnah, tetapi cahaya mereka meredup dan mereka terluka parah. Roh-roh jahat di lantai 7 sama sekali tidak dapat menghentikan kedua master surgawi itu. Mereka dengan cepat melepaskan diri dari pengepungan dan tiba di lantai 8. Roh-roh jahat di lantai 8 bahkan lebih kuat, terutama yang menjaga menara.
Mereka semua adalah makhluk yang sangat menakutkan. Dulu, ketika Lu Ming dan yang lainnya mencapai beberapa level terakhir, mereka tidak berani membuka menara batu. Bahkan jika mereka memiliki garis keturunan bangsawan elf, itu tidak akan berguna melawan roh jahat penjaga menara. Ini karena roh-roh jahat di sini semuanya telah ditekan oleh para ahli klan elf saat mereka masih hidup. Mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Bahkan setelah berubah menjadi roh jahat, kekuatannya masih mengejutkan. Sekelompok besar roh jahat bergegas menuju Raja Ye Chu dan Ye Ling Feidu, menyebabkan banyak masalah bagi keduanya. Benar, roh jahat. Mata Lu Ming berbinar. Roh-roh jahat di sini mungkin sangat membantunya. Masih banyak roh jahat di lantai 9 yang belum dilepaskan. Lu Ming segera menghubungi Ling Yuwei dan memintanya untuk meminjamkan benih pohon suci. Tentu saja, Ling Yuwei tidak akan menolaknya. Lu Ming mengambil benih pohon suci dan bergegas menuju menara batu yang tinggi. Ketika dia tiba di dasar menara batu, Lu Ming membuka pintu menara batu dan meninjunya, menyebabkannya berguncang hebat. Mengaum, raungan mengerikan datang dari menara batu, diikuti oleh aura yang sangat kuat. Lu Ming segera mundur. Seketika, roh jahat yang mengerikan keluar dari menara batu. Aura roh jahat ini sangat kuat. Aura dingin dan suramnya menyelimuti langit dan bumi, menyelimuti Lu Ming. Lu Ming menggigil. Dan EBSCP, roh jahat ini benar-benar menakutkan, dan kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat tertinggi di alam dewa surgawi. Saat melihat Lu Ming, ia menampakkan pandangan ganas dan menerkamnya. Lu Ming buru-buru mengangkat benih pohon suci di tangannya. Benih pohon suci itu memancarkan cahaya redup dan aura misterius memenuhi udara. Roh jahat itu merasakan aura benih itu dan berhenti. Ia menatap benih itu dengan ketakutan. Perlahan-lahan, roh jahat itu melolong beberapa kali dan mundur. Dia menatap Ming Hua, seorang pemuja surga yang sedang bertarung dengan 3 peri, dan ragu-ragu. Dia tampak sangat takut dan tidak berani maju. Dia hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. Kamu sangat pemalu. Lu Ming penuh dengan penghinaan. Namun, meskipun roh jahat ini tidak berani menyerang Ming Hua, ia seharusnya dapat menghentikan Raja Ye Chu dan Ye Ling Feidu. Ini tidak buruk. Lu Ming menerkam menara batu berikutnya dan melepaskan roh-roh jahat di menara batu itu juga. Kecil, pendeta Ming Hua berteriak marah dan ingin menindas Lu Ming dengan satu telapak tangan. Namun, ketiga peri itu tidak membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Mereka terus menyerangnya dan membuatnya sibuk. Tak lama kemudian, Lu Ming telah membuka lebih dari selusin menara batu di lantai 9 dan melepaskan roh jahat penjaga menaranya. Belasan roh jahat yang menakutkan memimpin ribuan roh jahat lainnya sambil melolong dan meraung. Itu sangat menakutkan. Ketika Raja Ye Chu dan Ye Ling Feidu mencapai lantai 9, roh-roh jahat ini segera menemukan mereka dan bergegas ke arah mereka. Adapun orang-orang dari istana surgawi lainnya, mereka hanya bisa menonton dari luar. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak hanya tidak akan membantu, tetapi mereka juga akan dibunuh oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat di lantai 9 sangat kuat, dan baik Ye Chu maupun Ye Ling Feidu terhenti. Mereka berdua menyerbu ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari kepungan roh-roh jahat. Hal ini membuat mereka sangat marah. Mereka telah mengerahkan begitu banyak ahli tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lu Ming. Sangat cepat, 10 menit telah berlalu. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah dan dia tampak sedikit jelek. Dia menyadari bahwa pemuja surgawi Ming Hua secara perlahan-lahan menekan ketiga peri itu. Kekuatan pembatasan melemah. Ekspresi wajah Lu Ming agak jelek. Ya, kekuatan pembatasan itu melemah. Bagaimanapun, kekuatan pembatasan itu sudah mati, dan jumlahnya terbatas. Saat ia terus bertarung melawan Ming Hua, kekuatan pembatasan itu terus-menerus dikonsumsi. Setiap kali dia memakannya, kekuatannya akan melemah sedikit. Namun, Ming Hua, sang pemuja langit, berada di alam asal, jadi kekuatannya bisa dikatakan tak terbatas. Meskipun tidak bisa dikatakan tak terbatas, kekuatannya masih lebih tahan lama daripada kekuatan pembatasan. Bab 4517, Roh Jahat sebanding dengan asal-usulnya. Jika hal ini terus berlanjut, kekuatan pembatasan tidak akan mampu menghentikan pemuja surgawi Ming Hua lebih lama. Lu Ming, kau terlalu naif untuk berharap kekuatan pembatasan itu bisa menghentikanku.
Mari kita lihat bagaimana ia bisa menghentikanku saat kekuatan pembatasan itu habis. Kata biksu surgawi Ming Hua dengan dingin. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya jelek. Memang benar, ketika kekuatan pembatasan tidak dapat lagi menghentikan pihak lain, ia tidak akan mempunyai jalan keluar. Pada saat itulah, dia menyadari bahwa Ling Yuwei sedang memanggilnya. Yuwei, ada apa? Indra spiritual Lu Ming berkomunikasi dengan Ling Yuwei melalui cincin kekacauan. Lu Ming, ada menara batu lain di lantai ke-10 tanah leluhur. Ada roh jahat yang sangat mengerikan yang ditekan di dalamnya. Kamu bisa melepaskannya untuk menghadapi para ahli istana surgawi. Kata Ling Yuwei. Tingkat ke-10 juga menekan roh jahat. Lu Ming terkejut. Dari apa yang dapat diingatnya, lantai ke-10 adalah tanah tandus. Saat itu, ia hanya menemukan satu pohon ibu surgawi dan tidak ada yang lain. Benar sekali. Kami telah menjelajahi lantai ke-10 selama bertahun-tahun dan menurut beberapa catatan kuno, memang ada roh jahat yang sangat menakutkan di sana. Kemungkinan besar roh itu berada di alam asal ketika dia masih hidup. Kata Ling Yuwei. Keberadaan alam asal. Hati Lu Ming bergetar. Tampaknya para leluhur elf juga luar biasa. Mereka bahkan mampu membunuh eksistensi alam asal. Baiklah, katakan di mana itu. Aku akan pergi dan melepaskannya. Kata Lu Ming. Dia tidak peduli lagi sekarang. Semakin kacau keadaannya, semakin baik. Semakin kacau keadaannya, semakin besar kemungkinan dia bisa melarikan diri. Biarkan aku keluar dan aku akan pergi bersamamu. Roh jahat itu sangat menakutkan. Bahkan jika kamu memiliki benih pohon suci, kamu mungkin tidak dapat mengintimidasinya. Kamu masih membutuhkan kekuatan garis keturunanku dan harta karun para elf untuk mengintimidasinya. Kata Ling Yuwei. Lu Ming tidak ingin membiarkan Ling Yuwei keluar, tetapi apa yang dikatakannya masuk akal. Jika dia membiarkan roh jahat yang menakutkan itu keluar, benih pohon suci tidak akan mampu mengintimidasinya. Sebaliknya, dia akan ditampar sampai mati olehnya. Itu tidak adil. Lu Ming memasuki tingkat ke-10 dan melepaskan Ling Yuwei. Ikuti aku. Ling Yuwei berkata, lalu bergegas ke satu arah. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan Ling Yuwei sampai di sebuah bukit yang tinggi. Inikah tempat di mana roh jahat ditekan? Kata Lu Ming. Benar sekali, menara batu itu tertutup tanah. Ling Yuwei mengangguk dan mendorong dengan telapak tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar. Kontrol Ling Yuwei atas kekuatannya sangat tepat. Seperti memintal sutra dari kepompong, dia mengupas tanah di permukaan, hanya menyisakan menara batu di depan Lu Ming dan Lin Feng. Menara batu ini berbeda dengan menara batu lainnya. Ada beberapa menara batu yang lebih kecil di sekitar menara batu ini, seolah-olah mereka adalah penjaga, melindungi menara batu yang lebih besar. Untuk membuka pintu pagoda batu besar, Anda harus menghancurkan pagoda batu kecil ini. Pagoda batu kecil ini memiliki kekuatan penyegelan. Kata Ling Yuwei. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Lu Ming berkata dan melemparkan pukulan ke menara batu kecil. Dengan suara keras, menara batu kecil itu bergetar hebat, tetapi hanya sebagian kecil sudutnya yang patah. Sangat sulit. Lu Ming terkejut. Menara batu ini terbuat dari bahan khusus. Lu Ming, bombardir mereka dengan senjata sucimu. Kata Ling Yuwei. Lu Ming mengangguk. Dengan sebuah pikiran, tombak Ares muncul di tangannya. Asyik, tombak Dewa Perang bergetar dan menusuk pagoda batu kecil. Dengan suara ledakan, pagoda batu kecil itu meledak. Di sisi lain, busur pertempuran muncul di tangan Ling Yuwei. Senjata suci tingkat asal. Hati Lu Ming tergerak. Senjata surgawi tingkat asal di tangan Ling Yuwei tidak sama seperti sebelumnya. Itu adalah busur Raja Peri yang berlumuran darah. Busur Raja Elf yang berlumuran darah seharusnya hanya menjadi senjata suci utama, tetapi busur ini merupakan senjata suci asal. Ras Elf telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menghasilkan 3 ahli alam asal dalam sejarah. Wajar bagi mereka untuk memiliki senjata tingkat asal sebagai warisan mereka. Lu Ming merenung. Ling Yuwei melepaskan anak panahnya dan sebuah menara batu kecil hancur berantakan. Total ada 8 menara batu kecil. Keduanya menyerang satu demi satu, dan segera, ke-8 menara batu kecil itu hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi setelah 8 menara batu kecil itu meledak, Lu Ming merasakan menara batu besar itu bergetar seolah-olah roh jahat di dalamnya telah terbangun. Lu Ming,
Hati-hati. Ling Yuwei berkata lembut, wajahnya serius. Lu Ming mengangguk. Dia tidak mendekati menara batu itu. Sebaliknya, dia menggunakan energi tabu untuk membentuk tangan besar dan membuka pintu menara batu itu. Begitu pintu terbuka, Lu Ming dan Ling Yuwei segera mundur karena mereka merasakan aura yang sangat mengerikan menyebar dari pintu. Itu seperti gelombang pasang yang menyapu ke segala arah. Aura ini sangat dingin dan jahat, seolah ingin melahap segalanya. Lu Ming memegang benih pohon suci di tangannya sementara Ling Yuwei membangkitkan ki dan darahnya. Garis keturunan kerajaan elfnya diaktifkan dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, busur perang di tangannya juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mengaum, terdengar suara gemuruh yang amat mengerikan dari menara batu, kemudian keluarlah roh jahat. Roh jahat itu tampak seperti kadal, tetapi memiliki 9 kepala dan 3 ekor. Tubuhnya panjangnya ratusan meter, dan 2 mata jahatnya tertuju pada Lu Ming dan Ling Yuwei. Dengan sedikit gerakan memutar tubuhnya, ia muncul di dekat mereka berdua. Lu Ming tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Ini adalah reaksi yang hanya akan muncul ketika seseorang menghadapi ahli yang menakutkan. Alam asal, Lu Ming yakin bahwa roh jahat ini sangat menakutkan. Hal itu membuatnya merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan ahli alam asal. Tatapan roh jahat itu beralih antara Lu Ming dan Ling Yuwei. Tentu saja, tatapan itu terutama terfokus pada benih pohon suci di tangan Lu Ming dan busur perang di tangan Ling Yuwei. Lu Ming merasa jantungnya hampir melompat ke tenggorokannya. Jika roh jahat ini menyerang mereka, mereka pasti sudah mati. Untungnya, roh jahat itu hanya melirik mereka beberapa kali sebelum berbalik dan pergi. 9 kepalanya meraung dan kekosongan terkoyak. Ia melangkah maju dan muncul di tingkat ke-9. Kemudian, ia menerkam Ming Hua, seorang pendeta surgawi, dan menggigitnya dengan 9 mulutnya yang besar. Roh jahat belaka, bersihkan. Pemuja surgawi Ming Hua berteriak. Cahaya pedang meledak saat dia melawan roh jahat. Ledakan, ledakan, dan EBSP, keduanya terus bertabrakan, menyebabkan pukulan yang menghancurkan. Energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan tingkat ke-9 meledak. Retakan besar menyebar dan bahkan mencapai tingkat ke-10. Tingkat ke-10 juga mulai bergetar hebat, dan retakan besar muncul di tanah. Sekarang, karena kekuatan pembatasan tanah leluhur telah melemah, kemampuan pertahanannya telah sangat berkurang. Ia tidak akan mampu bertahan sama sekali dalam pertempuran antara para ahli timbal balik. Seluruh tanah leluhur para elf sedang terkoyak dan runtuh. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming dan Ling Yuwei berubah dan mereka mundur dengan cepat. Mereka melihat bahwa di langit, ada beberapa retakan besar, dari jauh ke dekat, menyebar ke arah mereka. Bab 4518 Pelarian Sempit. Pertarungan sengit terjadi antara Ming Hua, seorang pendeta surgawi, dan roh jahat. Meskipun roh jahat itu berada di alam asal ketika masih hidup, kekuatannya telah terpengaruh setelah berubah menjadi roh jahat. Kekuatannya tidak sekuat saat puncaknya. Akan tetapi, dengan penambahan 3 pusat kekuatan elf yang dibentuk oleh kekuatan pembatasan, mereka masih dapat bertarung melawan pemuja surgawi Ming Hua. Tebas, tebas, tebas. Rambut Ming Hua yang sangat dihormati di surga berdiri tegak karena marah. Rambut emasnya berkibar tertiup angin saat pedang tingkat asal di tangannya ditebas. Setiap pedang ki memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sebagian ki pedang dihalangi oleh roh jahat dan kekuatan pembatas, tetapi sebagian lagi langsung menembus kehampaan dan bumi. Ledakan, ledakan, kekosongan itu meledak dan bumi tenggelam. 8 tingkat pertama telah meledak sepenuhnya. Tingkat ke-9 dan ke-10 juga terus-menerus meledak. Dunia meledak, membentuk kekuatan penghancur yang melanda ke segala arah. Lu Ming dan Ling Yuwei berkedip terus-menerus, menghindari turbulensi ruang angkasa yang kacau. Yuwei, kau masuk ke dalam Chaos Ring terlebih dahulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan kekuatan hisap yang kuat menyelimuti Ling Yuwei, mengirimnya ke dalam cincin kekacauan. Dia mundur dengan cepat ke tempat di mana cincin itu tidak meledak. Akan tetapi, area di tingkat ke-10 yang tidak hancur makin mengecil dan tempat yang bisa ditinggalinya pun makin mengecil. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan hasrat membunuh yang mengerikan merasukinya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Lu Ming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area itu dan ekspresinya berubah drastis. Itu adalah Raja Ye Chu.
Dia telah menerobos pertahanan roh jahat dan bergegas menuju Luming. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang jahat. Keberadaan alam Raja Surga terlalu kuat. Turbulensi kehampaan yang kacau dan kekuatan penghancur yang kacau tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Satu-satunya hal yang harus dia perhatikan adalah akibat dari pertempuran antara Yang Mulia Ming Hua dan roh jahat. Dia akan baik-baik saja asalkan dia terhindar dari gempa susulan. Hahaha, Luming, kemana kamu akan lari sekarang? Raja Yechu mencibir, wajahnya sangat jahat. Saat memikirkan Yechu Tianji dibunuh oleh Luming, niat membunuh Raja Yechu mencapai puncaknya. Tak lama kemudian, Raja Yechu hendak menyerbu ke lantai ke-10. Sayang sekali, aku harus mengecewakanmu. Suara tenang Luming terdengar. Dia menatap Raja Yechu dengan pandangan menghina, lalu menyerbu ke dalam celah spasial yang besar. Retakan spasial di sini berbeda dengan retakan spasial yang terkoyak di alam semesta. Ini karena tanah leluhur para elf sedang dihancurkan dan diledakkan. Retakan spasial di sini sangat kacau dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu sangat berbahaya, dan bahkan seorang dewa surgawi biasa akan hancur berkeping-keping jika mereka menyerang. Kamu tidak ingin hidup lagi. Raja Yechu berteriak dan berlari ke lantai ke-10 dengan kecepatan tinggi. Namun, Luming tidak terlihat dimanapun. Marah, ia pun bergegas ke celah spasial yang besar itu. Di celah spasial yang besar, kekuatan penghancur yang kacau ada di mana-mana dan terus menyerbu ke arahnya. Dia menggunakan kekuatan surga untuk melawannya dan memindai area tersebut. Namun, yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan yang tak berujung dan dia telah kehilangan jejak Luming. Brengsek! Raja Yechu berteriak marah. Ia mengeluarkan kekuatan surgawi yang dahsyat dan menerobos kekuatan penghancur yang kacau. Ia menyerang ke satu arah, tetapi ia tetap tidak dapat menemukan jejak Luming. Dia lalu mengubah arah pencariannya, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dalam kehampaan yang gelap dan kacau, tidak ada arah dan tujuan. Seolah-olah waktu telah berhenti. Raja Yechu melihat ke beberapa arah namun tidak menemukan Luming. Tak berdaya, ia hanya bisa mundur. Di mana Luming? Pendeta surgawi Ming Hua berteriak ketika dia melihat Raja Yechu keluar sendirian. Ekspresi wajah Raja Yechu tampak tidak sedap dipandang saat dia berkata, "Yang mulia, Luming telah menghilang." Hilang. Dasar sampah. Dewa Ming Hua meraung dan ingin mengejar Luming secara pribadi. Namun, dia terjerat oleh roh jahat dan kekuatan pembatasan dan tidak dapat menerobos sama sekali. Kirim seseorang untuk segera menutup langit berbintang di sekitar. Begitu kau menemukan Luming, segera kirimkan aku transmisi suara. Teriak biksu surgawi Ming Hua. Ya, Raja Yechu dan yang lainnya segera menerima perintah itu dan mengirim orang untuk menutup ruang di dekatnya. Jika Luming baik-baik saja, dia mungkin akan muncul dari langit berbintang di dekatnya. Menurut spekulasi Raja Yechu, Luming kemungkinan besar sudah mati karena dia tahu betapa mengerikannya kekuatan penghancur yang kacau itu. Kemungkinan besar siapapun yang berada di bawah tingkat ketujuh alam dewa utama akan mati jika mereka masuk. Namun, Luming memiliki tubuh tabu. Dia sangat beruntung dan mereka harus berhati-hati. Pada saat ini, Luming berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Kekuatan penghancur dari kehampaan yang kacau itu terlalu kuat. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Yechu, perbedaan kultivasi di antara mereka terlalu besar. Kekuatan penghancur yang kacau itu merupakan ancaman yang fatal baginya. Saat dia menyerbu ke dalam kehampaan yang gelap, dia diserang oleh kekuatan penghancur yang kacau. Keterampilan rahasia yang dia gunakan untuk melindungi tubuhnya hancur dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan itu menyerang tubuh Luming dan gelombang rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulit dan ototnya terkoyak. Akhirnya, tulang-tulangnya, organ-organ dalamnya, dan sebagainya terus-menerus terkoyak dan hancur oleh kekuatan penghancur yang kacau balau. Serang! Luming berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan dengan tombak Ares. Dia memilih arah dan terus menyerang. Namun, kekuatan penghancur di sekitarnya terus-menerus menyerbu ke arahnya. Saat kehancuran di tingkat ke-10 menjadi semakin intens, daya penghancur yang dihasilkan juga menjadi semakin kuat. Puff! Otot-otot di tubuh Luming terus-menerus terkoyak dan kemudian berubah menjadi debu, menghilang di udara. Kelihatannya sangat menyedihkan hingga Luming segera berlumuran darah. Wah! Kemudian,
Salah satu kaki Lu Ming meledak, diikuti oleh lengannya, lalu tubuhnya. Tubuh Lu Ming terus-menerus dilenyapkan. Pada akhirnya, ia hanya bisa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan tombak Dewa Perang dan terus menyerang ke depan. Akhirnya, Lu Ming berhasil menerobos pengepungan energi penghancur yang kacau dan tiba di kehampaan yang tenang dan gelap. Namun, Lu Ming juga terluka parah. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan bahkan kesadarannya sedikit kabur. Penglihatannya menjadi gelap dan dia bahkan tidak bisa mengangkat kelopak matanya. Aku tidak boleh pingsan, aku harus bertahan. Lu Ming meraung dalam hatinya. Dia mengedarkan energinya yang tersisa dan terbang maju, perlahan menghilang ke dalam kehampaan yang gelap. Pada saat Raja Ye Chu masuk, Lu Ming telah menembus zona kekacauan dan kehancuran. Lu Ming merasa bahwa dia telah menghabiskan waktu yang lama, tetapi sebenarnya, itu hanya beberapa tarikan napas. Setelah terbang cukup jauh, kesadaran Lu Ming semakin kacau. Akhirnya, ia tak dapat menahannya lagi dan pingsan total. Tubuhnya melayang dalam kehampaan gelap abadi, entah kemana ia melayang. Lu Ming tidak tahu berapa lama telah berlalu sebelum dia terbangun dalam keadaan linglung. Aku masih berada di kehampaan yang gelap. Sudah berapa lama aku tak sadarkan diri? Lu Ming bergumam dan memeriksa kondisinya sendiri. Tubuhnya baik-baik saja dan telah pulih. Tubuhnya terlalu kuat. Selama satu sel bertahan hidup, tubuhnya akan mampu tumbuh kembali. Jelaslah bahwa tubuhnya telah pulih dengan sendirinya sementara dia tidak sadarkan diri. Bab 4519, kembali ke dinasti suci kekosongan besar. Ketika ia tidak sadarkan diri, sel-selnya akan pulih secara otomatis. Ketika ia bangun, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Namun, auranya masih sedikit lemah, dan kultivasinya belum pulih sepenuhnya. Lu Ming segera mengeluarkan setumpuk pil dewa dari cincin penyimpanannya dan menelan semuanya dalam satu tegukan. Ia memurnikannya menjadi pil untuk memulihkan kultivasinya. Setelah sekitar setengah hari, Lu Ming telah pulih ke kondisi puncaknya. Kali ini benar-benar berbahaya. Lu Ming mengembuskan napas. Untungnya, dia cukup tegas pada saat kritis dan langsung berlari ke celah besar di kehampaan untuk melarikan diri. Selain itu, kekuatan hidupnya cukup ulet, dan dia selamat dengan selisih yang tipis. Keluar. Dengan sebuah pikiran, Lu Ming mencabik kekosongan itu dengan kedua tangannya. Kekosongan itu langsung terkoyak, dan bintik-bintik cahaya bintang pun bermunculan. Tampaknya aku masih berada di suatu tempat di alam semesta purba. Lu Ming tersenyum. Ia melangkah maju dan meninggalkan kehampaan yang gelap, kembali ke alam semesta yang sunyi. Jika melihat ke atas, ada banyak bintang yang tertanam di langit berbintang. Tidak jauh dari sana, ada bintang besar yang sedang menyala. Di mana tempat ini? Di langit berbintang yang mana? Ayo kita cari tahu. Lu Ming merenung. Dia memilih arah acak dan terbang maju. Dalam proses terbang, penampilan dan aura sumber kehidupannya berubah dengan cepat, berubah menjadi pemuda iblis dengan ki iblis yang kental. Kecepatannya saat ini begitu cepat sehingga ia dapat melintasi bidang bintang dengan satu langkah. Ia tertinggal oleh Lu Ming di langit berbintang yang tak terbatas. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di planet kehidupan yang besar. Dengan identitasnya sebagai iblis, semua orang akan bersikap hormat saat melihatnya, sehingga dia bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang diinginkannya. Zona luar angkasa awan terbang. Aku telah tiba di tempat yang sangat terpencil. Sepertinya aku telah lama melayang di kehampaan yang gelap. Lu Ming sedikit tertegun. Ini karena gugusan bintang awan terbang sangat jauh dari sistem bintang tempat suku elf berada. Tempat ini bahkan lebih dekat dengan dinasti suci yang hampa. Itu adalah daerah yang sangat terpencil di alam semesta purba. Lu Ming benar-benar telah hanyut sampai ke sini dalam kehampaan yang gelap. Orang bisa membayangkan bahwa dia telah pingsan untuk waktu yang lama. Siapa sangka aku benar-benar akan ada di sini. Untung saja, aku berencana untuk kembali ke dinasti suci kekosongan besar untuk membawa orang tuaku, alam liar surgawi, Cier dan yang lainnya ke reruntuhan semesta. Ini menghemat waktuku. Lu Ming tersenyum tipis. Sekarang setelah dia memiliki harta karun seperti cincin kekacauan, dia sudah lama ingin pergi ke dinasti suci kehampaan besar dan membawa keluarga serta teman-temannya ke reruntuhan alam semesta melalui cincin kekacauan. Lagi pula, Lu Ming hanya bisa tenang di tempat rongsokan alam semesta. Di dinasti suci kehampaan yang agung, Lu Ming selalu khawatir. Jika orang-orang dari kuil surga menemukannya, dia akan mendapat masalah.
Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia segera mengambil lubang cacing di dekatnya dan menuju ke dinasti suci yang sangat hampa. Lu Ming tiba di Sekte Pedang Api Suci 2 hari kemudian. Sekte Pedang Api Suci hampir tidak dapat dianggap sebagai kekuatan universal. Dengan Kaisar Surgawi yang mengawasinya, itu adalah kekuatan universal yang paling dekat dengan dinasti suci kehampaan besar. Saat Lu Ming meninggalkan dinasti suci kehampaan besar, tempat pertama yang dikunjunginya adalah Sekte Pedang Api Suci. Setelah tiba di sini, Lu Ming segera merobek kekosongan dan bergegas menuju dinasti Dewa Ilusi Besar. Meskipun Sekte Pedang Api Suci masih sangat jauh dari dinasti suci kekosongan besar, dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, ia hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk melintasi angkasa berbintang yang luas dan tiba di inti dinasti suci kekosongan besar, ibu kota suci kekosongan besar. Saya akhirnya kembali menatap kota kuno yang melayang di udara di hadapannya, yang merupakan ibu kota Dewa Ilusi yang agung. Lu Ming mendesah penuh emosi. Sudah 1000 tahun sejak dia pergi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu. Tentu saja, Lu Ming bukan lagi Lu Ming yang dulu. Ketika dia meninggalkan dinasti suci kekosongan besar, kultivasi Lu Ming baru saja menembus ke alam Dewa Surgawi. Sekarang, dia telah mencapai alam Dewa Surgawi. Di sela-sela itu, ia telah melintasi 3 alam utama, yaitu alam Dewa Raja, alam Dewa Kaisar, dan alam Dewa Kaisar. Melintasi 3 alam utama dalam waktu sekitar 1000 tahun. Kecepatan kultivasi seperti ini akan membuat orang takut setengah mati jika diceritakan. Saat itu, dia tidak berarti apa-apa di alam semesta purba yang luas. Kekuatan besar manapun di alam semesta purba dapat menekannya. Namun kini, ia telah menjadi pakar tingkat atas di dunia yang penuh kekacauan ini. Waktu dapat mengubah banyak hal, tetapi juga dapat membuat orang tumbuh. Aku ingin tahu bagaimana keadaan teman lamaku sekarang. Bagaimana tingkat kultivasi para dewa, Cier, Siang-Siang, dan Molly. Namun, mereka seharusnya berada di Istana Raja Naga Surgawi yang tersembunyi. Aku akan pergi ke ibu kota suci terlebih dahulu dan menemui Paman Lan dan yang lainnya. Aku akan bertanya apakah mereka bersedia mengikutiku ke reruntuhan alam semesta. Tidak akan terlambat untuk pergi ke Istana Raja Naga Surgawi yang tersembunyi. Lu Ming tersenyum dan berjalan menuju ibu kota surgawi ilusi yang agung. Saat dia mendekati ibu kota Dewa Ilusi Besar, Lu Ming melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh ibu kota Dewa Ilusi Besar. Dia sedang mencari pedagang biru. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, mudah baginya untuk menutupi seluruh ibu kota Dewa Ilusi Besar dengan kesadaran spiritualnya. Dia dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan setiap orang di ibu kota Dewa Ilusi Besar itu dan tidak seorang pun dapat menemukannya. Saya menemukannya. Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menghilang dari tempat itu. Setelah Lu Ming menghilang, lebih dari 10 sosok terbang keluar dari tembok kota dinasti suci yang hampa dan tiba di tempat Lu Ming berada beberapa saat yang lalu. Di mana mereka? Bagaimana bisa hilang? Dia terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bisa pergi. Dia jelas seorang master tingkat atas. Apakah kalian menyadari kalau orang tadi terlihat sangat mirip dengan Raja Naga Surgawi yang tersembunyi? Aku juga menyadarinya. Mungkinkah itu benar-benar Raja Naga Surgawi yang tersembunyi? Apakah dia sudah kembali? Itu mungkin. Raja Naga Surgawi yang tersembunyi telah pergi selama lebih dari 1000 tahun. Adalah normal baginya untuk kembali berkunjung. Cepat, cepat dan laporkan hal ini kepada Yang Mulia Kaisar yang bijak. Orang-orang ini tidak berani menunda dan bergegas menyerbu ke ibu kota suci yang hampa untuk melapor kepada Kaisar bijak baru Jing Mo dan selir kekaisaran lama Kong Qikui. Di sebuah taman yang luas di ibu kota suci yang penuh ilusi, Lan Sang tengah menyiram bunga-bunga dengan kaleng penyiram. Kultivasi Lan Sang lumpuh saat itu, dan ia menghususkan diri dalam kultivasi kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa dan kultivasi kekuatan Sen sangat berbeda. Selama bertahun-tahun ini, ia telah mengolah hati dan pikirannya, menumbuhkan bunga dan tanaman, dan kekuatan jiwanya telah meningkat lebih cepat. Paman Lan, kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar. Awalnya, Lan Sang terkejut. Seseorang telah muncul di belakangnya, dan dia tidak bisa merasakannya. Kekuatan jiwanya sangat kuat dan indera spiritualnya sangat tajam. Di antara 3 kekuatan besar dinasti suci kekosongan besar,
ras barbar, dan dinasti suci Tianyi. Hanya Raja Iblis yang tidak pernah mati yang dapat melakukan ini. Namun dari suaranya, itu bukanlah sang Raja Iblis yang tidak pernah mati. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Lu Ming. Lan Sang langsung teringat Lu Ming. Matanya berbinar dan dia segera berbalik. Siapa lagi pemuda yang berdiri di belakangnya selain Lu Ming? Ngomong-ngomong, tubuh Lu Ming saat ini adalah tubuhnya yang sekarang. Baik penampilannya maupun aura sumber kehidupannya, semuanya berbeda dari sebelumnya. Jika penampilan dan auranya yang asli, Lan Sang tentu tidak akan bisa mengenalinya. Namun, sebelum Lu Ming datang, dia telah menggunakan teknik imitasi hebat untuk mengubah penampilan dan aura sumber kehidupannya menjadi persis seperti milik Lu Ming. Bab 4520, mungkinkah Anda telah menjadi Kaisar Dewa? Lu Ming, kau kembali. Saat melihat Lu Ming, Lan Sang menampakkan ekspresi terkejut. Paman Lan, sudah 1000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Basis kultivasi Paman Lan telah menjadi lebih mendalam. Lu Ming tersenyum. Lan Sang ahli dalam mengolah kekuatan jiwa. Lu Ming menemukan bahwa kekuatan jiwa Lan Sang sudah sangat dalam. Kekuatannya telah mencapai puncak alam dewa surgawi dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Tentu saja, di mata Lu Ming, tidak ada yang bisa disembunyikan. Lu Ming melihatnya dengan jelas. Lan Sang telah memperoleh kristal kultivasi jiwa saat itu, dan dia telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun. Lu Ming, kultivasimu juga telah meningkat pesat. Aku sama sekali tidak bisa melihat kultivasimu. Mungkinkah kamu telah menembus puncak alam dewa surgawi dan mencapai alam orang suci surgawi, menjadi seorang kaisar? Lan Sang berkata, setelah dia selesai berbicara, bahkan dia sendiri sangat terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Lu Ming pergi, tingkat kultivasinya baru saja menembus alam dewa surgawi. Dalam waktu 1000 tahun yang singkat, Lu Ming telah melintasi alam utama, menembus batas alam dewa surgawi, dan memasuki alam kedaulatan surgawi. Ini terlalu mengejutkan. Lagi pula, 1000 tahun adalah waktu yang terlalu singkat. Dinasti suci kekosongan besar, ras barbar, dan dinasti suci Tianyi tidak memiliki seorang pun yang mampu memasuki alam kaisar surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya Raja Iblis abadi dari puluhan tahun bintang lalu yang pernah memasuki alam kaisar surgawi. Jika itu orang lain, dia akan merasa sulit untuk mempercayainya. Namun, Lu Ming memberinya perasaan bahwa dia seperti lubang tanpa dasar, tak terduga. Bisa dianggap begitu. Lu Ming tersenyum. Dia tidak memberitahu Lan Sang tentang wilayah kekuasaannya saat ini karena takut membuatnya takut. Lu Ming, kau benar-benar telah menjadi seorang dewa. Bagaimana kalau kita bertukar beberapa jurus? Lan Sang berkata, ketertarikannya terusik. Ini. Lu Ming ingin menolaknya karena mereka tidak perlu bertarung. Kesenjangannya terlalu besar dan dia takut akan melukai pedagang biru itu. Seseorang datang. Tiba-tiba, tatapan Lu Ming beralih ke satu arah. Di sana, beberapa sosok mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja Surgawi Naga tersembunyi, itu benar-benar kamu. Suara merdu terdengar. Itu dari Kong Qikue. Di sampingnya adalah Kaisar Suci saat ini, Jingmo. Ini adalah seorang pemuda yang penampilannya hampir mirip dengan Jing Yu. Di belakang Jingmo dan Kong Qikue, ada beberapa pejabat penting lainnya dari dinasti suci kekosongan besar. Yang mulia, selir kekaisaran. Lu Ming menangkupkan tinjunya dengan santai. Sebenarnya, dengan kultivasinya saat ini, dia tidak perlu membungkuk pada Kong Qikue dan Jingmo. Namun, identitasnya adalah Raja Naga Langit yang tersembunyi, dan mereka berdua adalah kenalan lama, jadi dia hanya membungkuk pada mereka dengan santai. Lagi pula, dia bukan orang yang khusus. Aku tahu bahwa ketika Raja Langit Naga tersembunyi kembali, dia pasti akan datang ke tempat penasihat kekaisaran. Jingmo tertawa. Setelah dinasti suci kekosongan besar, kaum barbar, dan dinasti suci Tianyi bertempur, dinasti suci kekosongan besar membangun struktur baru. Lu Ming diberi gelar Raja Surgawi Naga Tersembunyi, dan kediaman Raja Surgawi Naga Tersembunyi menempati setengah dari dinasti suci kekosongan besar. Adapun Lan Sang, dia adalah penasihat kekaisaran. Raja Naga Langit yang tersembunyi telah kembali. Dia pasti lelah karena perjalanan panjang. Mari kita adakan jamuan makan untuk menyambut Raja Naga Langit yang tersembunyi. Kata Kong Qikue. Lu Ming tidak menolak. Lu Ming dan Lan Sang mengikuti Kong Qikue dan yang lainnya ke aula besar.
Jamuan makan telah disiapkan di aula. Lu Ming, Lan Sang, dan yang lainnya baru saja tiba ketika beberapa orang bergegas mendekat. Hahaha, Lu Ming, kamu kembali. Terdengar suara tawa keras dari luar aula, kemudian sesosok tubuh yang tinggi dan kekar melangkah keluar. Etienne, Lu Ming tersenyum. Pendatang baru itu adalah Etienne, pemimpin 3 jenderal besar di bawah Jing Yu. Dia sekarang menjadi komandan seluruh pasukan dinasti suci kekosongan besar. Raja Surgawi tua 1000 orang suci juga bersama Etienne. Salam, Raja Surgawi tua 1000 orang suci. Lu Ming membungkuk dengan hikmat. Dulu di dinasti suci kekosongan besar, Raja Surgawi tua 1000 orang suci telah banyak membantunya. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuannya, Lu Ming tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Lu Ming menghormati Raja Surgawi tua dari 1000 orang suci dari lubuk hatinya. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, rasa hormatnya terhadapnya tidak akan berubah. Senang kau kembali. Raja Surgawi tua 1000 orang suci semuanya tersenyum. Pada saat ini, tekanan kuat menyebar dari luar. Kemudian, sosok kekar melangkah masuk. Raja Iblis yang abadi. Lu Ming tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Raja Iblis yang abadi telah tiba. Raja Iblis yang tak pernah mati itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan memancarkan aura yang mendominasi. Setelah dia masuk, dia bahkan tidak melihat ke arah Jingmo, Kong Qikui, dan yang lainnya. Pandangannya langsung tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, kamu akhirnya kembali. Raja Iblis yang tak pernah mati itu menyeringai. Matanya bersinar, dan auranya begitu kuat sehingga aula itu dipenuhi dengan tekanan yang kuat. Raja Iblis, kau juga di sini. Bagus sekali, silakan duduk. Kong Qikui berkata buru-buru. Dia kagum pada Raja Iblis yang tidak pernah mati. Tidak ada pilihan. Raja Iblis yang tidak dapat mati adalah eksistensi yang tidak terkalahkan di antara 3 kekuatan besar, dinasti suci kekosongan besar, ras barbar, dan dinasti suci Tianyi. Ketika mereka menghadapi Raja Iblis yang tidak dapat mati, mereka harus selalu berhati-hati, karena takut membuat pihak lain tidak senang. Saya sudah lama tidak keluar, jadi tentu saja saya ingin kembali untuk menemui teman lama saya. Lu Ming tersenyum dan tidak peduli. Dia telah menemukan bahwa kultivasi Raja Iblis yang abadi telah pulih sepenuhnya. Dengan kata lain, Raja Iblis yang abadi telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Namun, apakah Lu Ming peduli dengan Kaisar Surgawi? Kemarilah, semuanya, silakan duduk. Jingmo juga buru-buru berkata. Meskipun dia adalah kaisar suci yang sangat hampa, dia tidak memiliki ahli yang setia di sisinya. Terus terang saja, dia tidak mampu menyinggung siapapun di sini. Raja Iblis yang tak pernah mati itu tertawa dan duduk dengan langkah lebar, tanpa menunjukkan sedikit pun kesopanan. Kemudian, Lu Ming, Lan Sang, Etienne, dan yang lainnya juga duduk. Tentu saja, seseorang datang untuk menuangkan anggur untuk mereka. Lu Ming, kemana saja kamu selama 1000 tahun terakhir? Bagaimana? Apakah ada banyak ahli di luar sana? Raja Iblis yang abadi berbicara lebih dulu. Benar sekali, memang banyak pembangkit tenaga listrik di luar sana. Lu Ming mengangguk. Kamu pasti sudah banyak berkembang selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa melihat kultivasimu. Apakah kamu sudah mencapai alam Kaisar Surgawi? Tanya Jiang Chen. Raja Iblis yang tidak pernah mati itu berkata. Sejujurnya, dia juga terkejut. Begitu dia masuk, dia menatap Lu Ming dan mengamatinya dengan saksama. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi Lu Ming, yang membuatnya terkejut. Di masa lalu, dia telah dibatasi oleh iblis tulang dan tidak berani melawan Lu Ming. Akan tetapi, sekarang setelah dia pulih ke alam Kaisar Surgawi, dia berubah pikiran. Alam Kaisar Surgawi jauh lebih kuat dari alam Dewa Surgawi. Dia ingin menekan Lu Ming secara langsung dan memaksanya mencabut larangan terhadap dirinya. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus tingkat kultivasi Lu Ming, dia menjadi sangat takut dan untuk sementara menahan keinginan untuk menyerang. Alam Kaisar Surgawi. Mendengar perkataan Raja Iblis Abadi, Etienne, Raja Surgawi tua 1000 orang suci, Jingmo, dan Kong Qikui semuanya terkejut. Mereka menatap Lu Ming dengan ngeri. Mungkinkah Lu Ming benar-benar telah mencapai alam Kaisar Surgawi? Ini terlalu mengejutkan. Pikiran mereka mirip dengan pikiran Lan Sang. Sungguh mengerikan menjadi Kaisar Surgawi dalam 1000 tahun. Bagi mereka,
Kaisar yang surgawi adalah sinonim dari tak terkalahkan. Bisa dianggap begitu. Lu Ming tersenyum. Itu adalah jawaban yang sama yang dia berikan kepada pedagang biru. Kalimat itu masih sama. Ia takut jika ia mengatakannya, ia akan membuat semua orang yang hadir ketakutan. Dapat dipertimbangkan. Raja Iblis yang tak pernah mati itu menampakkan ekspresi bingung. Bab 4521, Anak muda, jangan impulsif. Raja Iblis yang tak pernah mati itu merasa bingung. Bisa dipertimbangkan. Apa artinya ini? Apakah dia telah mencapainya, atau belum? Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia telah naik dari alam dewa ke alam kaisar dewa dalam waktu 1000 tahun. Mungkinkah Lu Ming tidak berhasil mencapai alam kaisar dewa dan hanya menggertak? Tapi auranya tidak terduga. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Mungkinkah dia telah mengembangkan semacam teknik rahasia yang dapat mengubah auranya, jadi aku tidak bisa melihatnya. Raja Iblis yang tak pernah mati itu menatap Lu Ming dan terus berpikir dalam hatinya. Banyak pikiran muncul di benaknya. Raja Iblis abadi, mengapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada bunga di wajahku? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Haha, pahlawan lahir dari yang muda. Lu Ming, aku tahu kau bukan orang biasa. Aku tidak menyangka kau bisa mencapai alam kaisar surgawi secepat ini. Secara kebetulan, kultivasiku juga sudah pulih. Bagaimana kalau kita bertanding? Raja Iblis yang tak pernah mati itu tertawa sambil berdiri. Cahaya iblis menyelimuti tubuhnya, dan auranya begitu kuat. Karena dia tidak dapat menebak tingkat kultivasi Lu Ming, dia mungkin juga mengujinya dan melihat sejauh mana tingkat kultivasi Lu Ming. Bagaimanapun, itu hanya sesi latihan tanding. Jika kultivasi Lu Ming benar-benar telah mencapai alam kaisar surgawi, dia masih punya ruang untuk mundur. Raja Iblis abadi, apakah kau benar-benar ingin bertarung denganku? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia melirik Raja Iblis yang tak pernah mati. Seberkas cahaya melintas di matanya, dan niat membunuh samar-samar melintas. Pada saat ini, tubuh Raja Iblis yang tidak pernah mati itu tiba-tiba menegang. Semua otot di tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan keringat dingin mengalir keluar dari kulitnya. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Pada saat ini, Lu Ming tampak telah berubah menjadi seekor binatang buas yang amat menakutkan di matanya, sedangkan dirinya sendiri tampak telah berubah menjadi seekor semut. Binatang buas itu melotot ke arahnya bagaikan seekor harimau, seolah-olah dapat membunuhnya dengan napasnya. Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Tak terkalahkan, tak terkalahkan, tak terkalahkan. Raja Iblis yang tak pernah mati itu meraung dalam hatinya. Keringat dingin terus mengalir di wajahnya. Ia merasa bahwa ia hanyalah seekor semut di hadapan Lu Ming. Jika Lu Ming ingin membunuhnya, ia dapat melakukannya dengan satu pikiran. Dalam hatinya, dia sangat terkejut. Dia sangat terkejut dan tidak percaya. Lu Ming memancarkan niat membunuh, tetapi itu hanya ditujukan pada Raja Iblis yang tidak pernah mati. Yang lain tidak merasakannya. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum ditarik kembali. Celepuk. Kaki Raja Iblis yang tak pernah mati itu menjadi lemas dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia langsung duduk di kursi dan mendapati seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia jelas berada di alam kaisar surgawi, dan bukan tingkat pertama, saya khawatir dia setidaknya berada di tingkat ketiga. Bagaimana dia berkultivasi? Itu terlalu mengerikan. Raja Iblis yang tak pernah mati meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar yakin bahwa Lu Ming telah mencapai alam kaisar surgawi dan jauh lebih kuat darinya. Dia pasti berada di atas alam kaisar surgawi tingkat ketiga. Dia sangat terkejut. Kecepatan kultivasi ini terlalu mengerikan. Raja Iblis abadi, kau tidak ingin bertarung. Kenapa kau malah duduk? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ahahaha, aku hanya bercanda, orang tua ini, tidak, aku hanya bercanda. Jangan gegabah, anak muda, jangan gegabah. Raja Iblis yang tak pernah mati itu tertawa dengan perasaan bersalah, tetapi senyumnya lebih jelek daripada tangisan. Lan Sang, Raja Surgawi 1000 orang suci, Etian, Kong Qikui, Jing Mo, dan yang lainnya memandang Lu Ming dan Raja Iblis yang tidak pernah mati. Mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan dan keterkejutan. Mereka sangat mengenal Raja Iblis yang tidak akan pernah mati. Dia adalah orang yang sangat sombong dengan pikiran yang sangat teliti. Dia tidak akan membatalkan permintaannya untuk bertarung dengan Lu Ming tanpa alasan. Terlebih lagi,
Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya dan wajahnya tampak ketakutan. Mungkinkah dia takut pada Lu Ming? Hal ini mengejutkan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming sudah mencapai level berapa? Dia benar-benar bisa membuat Raja Iblis yang tidak pernah mati, iblis tua, begitu takut bahkan tanpa mengeluarkan suara. Pikiran mereka dipenuhi dengan imajinasi. Lu Ming, kali ini kau akan tinggal lebih lama, kan? Raja Surgawi tua 1000 orang suci bertanya setelah beberapa saat. Tidak, aku akan segera pergi. Tujuan utama kepulanganku kali ini adalah untuk membawa orang tuaku pergi dari sini dan berkultivasi di tempat lain. Kata Lu Ming, pergi ke tempat lain untuk berlatih. Apakah itu tempat yang tingkatnya lebih tinggi dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik? Lan Sang dan 1000 orang suci Raja Surgawi berkata dengan tergesa-gesa. Benar sekali. Kalau kamu bersedia, kamu juga bisa ikut denganku. Kata Lu Ming. Dari apa yang saya ketahui, tempat dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik biasanya ditempati oleh kekuatan tingkat alam semesta yang kuat. Bahkan ada ras kuat yang ingin menempati suatu tempat, dan itu sangat berbahaya. Raja Iblis yang tidak pernah mati berkata, sebagai seorang kaisar surgawi, dia pernah pergi bepergian sebelumnya, jadi dia tahu sedikit tentang dunia luar. Jangan khawatir, aku sudah mapan dan tidak akan berada dalam bahaya. Selain itu, lingkungan kultivasi di sana 100 kali lebih baik daripada dinasti suci Great Void. Kata Lu Ming, apa, lingkungan kultivasinya 100 kali lebih baik daripada dinasti suci kekosongan besar. Mata Raja Iblis yang tak pernah mati, Raja Surgawi yang berusia ribuan tahun, Lan Sang, dan yang lainnya semuanya terbelalak karena terkejut. Lingkungan kultivasi macam apa itu? Itu lebih dari 100 kali lebih baik daripada lingkungan kultivasi dinasti suci kekosongan besar. Pada saat yang sama, mereka semua tampak sangat tergoda. Misalnya, Raja Iblis yang tidak pernah mati, Raja Surgawi yang berusia 1000 tahun, Etian, dan Lan Sang semuanya telah mencapai titik jenuh dalam kultivasi mereka. Terlalu sulit bagi mereka untuk menerobos lagi. Lan Sang lebih baik, dia masih memiliki potensi dan dengan kristal kultivasi jiwa, dia mungkin bisa menerobos ke alam kaisar surgawi di masa depan. Akan tetapi, hampir mustahil bagi Raja Iblis yang tak pernah mati, Raja Surgawi yang berusia ribuan orang suci, dan Etian untuk menerobos lagi. Akan tetapi, mereka tidak memiliki keberanian untuk meninggalkannya dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Jika apa yang dikatakan Lu Ming benar, bahwa lingkungan kultivasinya 100 kali lebih baik daripada dinasti suci kekosongan besar, mereka benar-benar mempunyai peluang untuk menerobos kemacetan dan maju satu langkah lebih jauh. Hal ini terutama berlaku bagi Raja Surgawi tua, 1000 orang suci, dan Etian, yang keduanya adalah Kaisar Semu. Jika mereka mencapai alam Kaisar Surgawi, rentang hidup mereka akan meningkat pesat. Lu Ming, aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, aku sudah tua renta dan tidak punya banyak waktu untuk hidup. Tidak ada salahnya pergi bersamamu dan memperluas wawasanku. Raja Surgawi tua 1000 orang suci adalah orang pertama yang berbicara. Lan Sang dan Etian agak ragu-ragu. Salah satu dari mereka adalah guru negara dari dinasti suci kekosongan besar, sementara yang lainnya adalah komandan pasukan dinasti suci kekosongan besar. Mereka berdua berada di posisi tinggi dan benar-benar enggan untuk menyerah. Terlebih lagi, Jingmo dan Kong Qikue tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua pasti tidak akan pergi. Jika mereka pergi, bukankah mereka akan menyerahkan dinasti suci kekosongan besar kepada orang lain? Lu Ming, aku akan pergi bersamamu. Raja Iblis yang tak pernah mati itu berpikir sejenak dan berkata sambil menggertakkan giginya. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Pandangannya tertuju pada Lan Sang dan Etian. Apakah kalian bersedia ikut denganku? Aku tidak akan memaksa kalian, tetapi aku dapat meyakinkan kalian bahwa jika kalian ikut denganku, kalian tidak akan mengalami masalah untuk mencapai alam kaisar surgawi. Ketika Lu Ming berbicara, dia memancarkan rasa percaya diri yang kuat seolah-olah tidak akan ada masalah. Hal ini membuat hati Etian dan Lan Sang tergerak. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Kata Lan Sang. Lu Ming, aku akan pergi bersamamu. Para kultivator harus mengutamakan kultivasi. Aku hampir tertunda karena masalah duniawi. Etian juga mengangguk.